Anda lihat, hati-hati Arjuna. Arjuna tenang saja Arjuna. Arjuna tenang. Ya, ini memang gaya dari pemain Vietnam pemirsa akan seperti ini. Dan Anda lihat. Begini pernyataan legenda wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina, usai timnas Indonesia U23 dicurangi wasit melawan Vietnam U23 di babak final Piala AFF U23 tahun 2025. Bahkan Ketua Wasit FIFA mengatakan, jika gol timnas Vietnam U23 pada menit 37 dianggap tidak sah. Tak hanya itu, Pierluigi Collina juga mengatakan, jika pada menit 63 timnas Indonesia U23 pantas mendapat penalti saat pemain timnas Indonesia U23 dilanggar oleh pemain Vietnam U23 di dalam kotak penalti. Bahkan Ketua Wasit FIFA juga mempertanyakan kepada Federasi AFF kenapa setiap pertandingan timnas Indonesia di babak final selalu dipimpin oleh wasit asal Jepang, yaitu Koji Takasaki. Begini pernyataan Ketua Wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina, yang menganggap kemenangan timnas Vietnam U23 tidak sah dan pertandingan harus diulang. Begini. Sebentar, ada yang berkomentar ya, jangan pernah berharap Indonesia tuh menjadi juara ataupun piala AFF. Yang mana kita tahu dari dulu memang selalu dicurangi sampai kapanpun itu ya, gara-gara ada bagiannya daripada senario mafia bos AF sendiri. Begitu ya? Penjelasan lengkapnya. That I learned a lot also from the youngest at the end of my career, because a new generation brings something that is new, that is different. Wah, ini sampai ada berlaku berantem ya waktu match. Setelah kekalahan timnas Indonesia U23 versus Vietnam U23 di babak final Piala AFF U23 tahun 2025 dengan skor 1-0. Dunia sebentar, ini menangnya tipis ya, tapi dramanya itu, waduh. Sepak bola Asia Tenggara diguncang oleh pernyataan mengejutkan dari Ketua Wasit FIFA, yaitu Pierluigi Collina. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion SUGBK, Vietnam berhasil keluar sebagai juara dengan kemenangan tipis 1-0 atas Indonesia. Namun, kemenangan tersebut kini berada di bawah sorotan tajam setelah Ketua Wasit FIFA yaitu Pierluigi Collina menyebut laga tersebut syarat kecurangan dan keputusan wasit yang sangat kontroversial. Pernyataan keras Ketua Wasit FIFA yaitu Pierluigi Collina tersebut menjadi headline utama media-media olahraga dunia. Pria asal Italia yang dikenal dengan integritas dan ketegasannya dalam dunia perwasitan menyebut bahwa kemenangan Vietnam tidak sah secara moral dan seharusnya dibatalkan. Ada yang komentar ya, katanya timnas kalau katanya misalnya lebih tenang dan tidak termancing emosi, mungkin permainan dan hasilnya pasti beda lah ya. Tapi aku tidak tahu lah ya, kita tahu lah ini musuhnya Indonesia dari dulu nguyat nih sampai sekarang, dan sekarang malah Vietnam jadi juara lagi sekali ya. Aduh, ini emosi juga ya saya. Saya menyaksikan sendiri seluruh jalannya pertandingan final antara Indonesia dan Vietnam. Dan saya sangat kecewa. Menurut saya pribadi, kemenangan Vietnam U23 tidak sah. Ada banyak keputusan wasit yang berat sebelah, merugikan Indonesia dan mencederai semangat fair play. Salah satu sorotan utama dari Ketua Wasit FIFA adalah gol tunggal Vietnam yang dicetak pada menit ke-37. Gol tersebut menurutnya tidak sah. Hal lain yang membuat Ketua Wasit FIFA yaitu Pierluigi Collina murka adalah insiden pada menit ke-63 saat pemain Indonesia ditarik jelas-jelas oleh pemain Vietnam di dalam kotak penalti saat hendak menyambut umpan sepak pojok. Insiden itu terjadi tepat di depan mata wasit Koji Takasaki, namun ia memilih tidak mengambil tindakan. Ini keputusan yang benar-benar tak masuk akal. Itu pelanggaran yang sangat jelas, terjadi di depan mata wasit, dan bahkan pemain Vietnam tidak membantah. Tapi tidak ada penalti, tidak ada VAR, tidak ada apa-apa. Ini adalah bukti nyata keberpihakan.
Lebih lanjut, Pierluigi Collina menyoroti kerasnya permainan Vietnam yang menurutnya sudah melewati batas sportivitas. Beberapa momen Tapi ya, brutal sebentar. Kalau aku tengok ya ini nasi sudah jadi bubur ya. Memang selalu begitu. EF selalu merugikan timnas dengan banyak sekali kejanggalan. Dan sekarang banyak yang mau Erick Thohir bertanggung jawab ya. Ini kebanyakan disanjung bilangnya. dari hukuman yang setimpal, termasuk ketika Famli Duk menyikut kepala Frankie Misa saat sang gelandang sedang melakukan dribble melewati dua pemain Vietnam. Dalam pertandingan yang menjunjung tinggi nilai fair play, tindakan seperti itu seharusnya langsung diganjar kartu merah. Tapi wasit tidak memberi apapun. Insiden lain terjadi pada menit ke-83 ketika Doni Tripamungkas ditendang di bagian perut oleh bek Vietnam setelah berhasil merebut bola dengan bersih. Lagi-lagi, wasit hanya membiarkan aksi tersebut tanpa kartu maupun peringatan. Puncaknya terjadi pada menit ke-53 ketika terjadi keributan di lapangan setelah pemain Vietnam melakukan tackle brutal terhadap Frankie Misa. Aksi itu memicu emosi para pemain Indonesia. Ini guys, ini sampai berantem ya waktu match. Aduh, aku tidak tahu ya ini kalau namanya Vietnam ini pasti namanya bikin ulah ya, dan banyak yang menyalahkan pihak manajemen katanya yang memang dari dulu kenapa wasit Jepang dipilih terus, katanya ini wasit amplopan. Mereka dilukai secara sengaja. Namun wasit Koji Takasaki lagi-lagi tidak mengeluarkan kartu merah atau tindakan tegas. Tuh kan? Tak hanya soal keputusan teknis dan kekerasan fisik, Pierluigi Collina juga mengecam keras gaya bermain Vietnam yang disebutnya terlalu banyak drama. Menurutnya, pemain Vietnam terlalu sering berpura-pura cedera untuk mengulur waktu dan menghentikan momentum serangan Indonesia. Setiap Indonesia mulai menguasai permainan, pemain Vietnam terjatuh dan meminta perawatan. Ini jelas strategi yang tidak mencerminkan sportivitas. Betul. Wasit harusnya bisa membaca permainan seperti ini dan memberikan tambahan waktu yang adil. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Begini jalan pertandingannya. Timnas U23 Indonesia harus merelakan gelar ke Vietnam usai kalah di final ASEAN Cup U23 2025. Tapi ya guys, sangat disayangkan ya, yang mana kita tahu Indonesia sangat bertungkus lumus sampai masuk ke final guys, terus bertemu lagi sama namanya sang mafia. Ini musuh buyutnya yang ya memang dari dulu mungkin kita expect kalau bertemu dengan Vietnam pasti kalah, dan ini dah kenyataannya. Mungkin ini sangat mengecewakan, tapi apakah daya lah ya, namanya juga permainan. Terima tidak terima kita harus telan kesakitannya itu. 0-1 di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Jakarta, Selasa 29 Juli tahun 2025 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama langsung tercipta pada menit ke-14 melalui lemparan ke dalam jarak jauh Robbie Darwish. Sayang tandukan Jens Raven masih melambung. Garuda Muda hampir mendapatkan mimpi buruk kehilangan satu pemain pada menit ke-10 saat wasit Koji Takasaki sayang sekali ya guys, usai Raihan Hanan diduga menginjak pemain Vietnam. Beruntung, wasit asal Jepang tersebut hanya memberikan kartu kuning saja untuk pemain Persija Jakarta tersebut. Pada menit ke-30, Timnas U23 Indonesia mendapatkan peluang emas usai Raihan Hanan lolos dari pengawalan bek Vietnam usai. Banyak peluang guys, tapi itulah ya, tidak ada rezeki buat kemenangan Indonesia. Mendapatkan umpan lambung dari Kakang Rudianto, sayang tembakannya masih bisa dimentahkan Trung Kien Kan. Petaka tiba pada menit ke-38 untuk Garuda Muda usai situasi kemelut dari skema tendangan penjuru yang sukses dimaksimalkan menjadi gol oleh Nguyen Chong Phuong. Gol pertama. Kedua, Timnas U23 Indonesia mengambil inisiatif serangan ke jantung pertahanan Vietnam.